Tiga pemuda yang naik motor berboncengan meninggal dunia setelah tertabrak truk di Jalan Raya Prokimal, Desa Sawo Jajar 2, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara, Minggu dini hari. Mereka meninggal di lokasi kejadian dan jenazahnya kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Menurut sejumlah warga, korban mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke arah Ketapang menuju Kota Bumi. Motor korban yang tidak menggunakan lampu diduga oleng akibat pengemudinya dalam kondisi mabuk. Motor korban yang berada di jalur lawan kemudian tertabrak truk dari arah depan. Mobil truk. Terus itu Posisinya itu orang itu yang laki itu masuk mau apa namanya? Orang-orang bilangnya mabok, dia lagi ya juga motornya posisi nggak ada lampu. bonceng berapa tadi? Bonceng 3. Terus korban meninggal semua ya? Iya, meninggal semua. Meninggal di tempat ya? Iya. Setelah menabrak korban, pengemudi truk dengan plat nomor polisi BE8034KU berinisial SM telah menyerahkan diri ke polisi. Tersangka dan mobilnya ditahan di Polres Lampung Utara. Oleh karena kendaraan itu menghindar ke kanan, kendaraan truk mengambil ke arah kanan juga, sehingga terjadilah kecelakaan. Dikarenakan kendaraan motor juga lari arah ke kiri lagi. Korban berapa orang, Bang? Korban kurang lebih 3 orang. Identitas ketiga korban yang mengendarai motor dengan plat nomor polisi BE6823FM tersebut yakni Slamet Wahyudi berusia 23 tahun, pengemudi motor. Dua temannya yang dibonceng bernama Aris Rustandi, 23 tahun, dan Aditya, 18 tahun. Ketiganya warga dari 3 daerah berbeda, yakni Kota Bumi Selatan, Sungkai Selatan, dan Kecamatan Kota Bumi Utara. Minggu pagi, ketiga jenazah korban telah diambil keluarganya dari rumah sakit untuk dimakamkan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Iya. Dua santriwati ditemukan meninggal tenggelam di aliran bendungan Wes Kampung, Pringsewu, Jumat lalu. Kedua jenazah dievakuasi oleh warga dengan alat seadanya. Proses evakuasi berlangsung dramatis, sebab jenazah dibopong oleh warga dengan menaiki tanggul curam setinggi lebih 10 meter. Tangis histeris dari keluarga pecah saat jenazah keduanya tiba di rumah duka di Desa Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu. Kedua korban berusia 14 tahun bernama Aulia Nurul Khotimah dan Jihan Nursari. Keduanya tenggelam saat bermain mandi di aliran bendungan Wes Kampung bersama teman-temannya. Keduanya tenggelam diduga tidak bisa berenang. 2 orang korban itu perempuan semua atas nama Jihan dan Nurul. Itu awal cerita mungkin dia bermain, berenang, dan akhirnya tenggelam di situ dan ditemukan oleh warga saat jam 5. Alhamdulillah hari ini dimakamkan di tempat umum pemakaman Pokon Pamenang. Kedua korban merupakan santriwati Pondok Pesantren Al-Fatah di Pringsewu. Keduanya dikenal sebagai anak yang ramah, taat ibadah, dan banyak teman. Dia kesehariannya di TPA kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan. Untuk dari segi ibadah, mereka berdua taat. Untuk segi pergaulan mereka juga sangat baik dan tidak sama teman-temannya itu selalu sayang. Bendungan Wes Kampung di Pringsewu yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal September lalu memiliki tempat yang indah. Karena masih baru, banyak warga yang antusias mengunjungi bendungan Wes Kampung tujuan berwisata. Untuk mengantisipasi adanya korban jiwa lainnya, warga diminta tidak mandi di aliran bendungan Wes Kampung karena memiliki kedalaman air yang tinggi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan mengapung di dalam sumur dangkal di belakang Balai Desa Papan Asri, Kecamatan Abung Sebuli, Lampung Utara, Minggu sore. Kabar penemuan bayi ini sontak menggegerkan warga sekitar yang kemudian berkerumun di TKP untuk melihat dari dekat.
Warga dan tim Inafis Polres Lampung Utara kemudian mengevakuasi jenazah korban dengan keranjang bambu. Menurut Pamong, mayat di dalam sumur ini pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan Balai Desa. Mayat bayi diketahui karena sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Desa ini yang ngurusin bersih-bersih. Nah ini melihat tanaman. Kok lewat di sekitar sumur itu ada baunya gitu loh. Nah kok dilihat, loh ini bayi apa boneka kan gitu. Nah terus dia lari nyari kawan, suruh lihat ini bayi apa boneka gitu. Dari hasil olah TKP, polisi menduga bahwa mayat bayi di dalam sumur diduga sudah sekitar 2 hari. Tidak ditemukan adanya bekas penganiayaan. Polisi menduga bayi sengaja dibunuh oleh orang tuanya dengan cara dibuang ke dalam sumur akibat hasil hubungan di luar nikah. Kalau untuk dugaan sementara mungkin ini dari hubungan gelap ataupun apa. Nah, mungkin karena untuk menutupi malu akhirnya mayat bayi ini dibuang. Kalau untuk berdasarkan oleh TKP ini kemungkinan mayat ini sudah berumur sekitar 2 hari karena sudah mulai proses pembusukan. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu, Kota Bumi, Lampung Utara guna kepentingan otopsi. Untuk menangkap pembuang bayi, polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi di TKP. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Bagi Anda pengemudi kendaraan yang biasa melalui jalan tol Trans Sumatera, mulai sekarang tampaknya harus mulai membatasi kecepatan kendaraan Anda. Jika tidak, bisa tertangkap polisi yang menggelar razia atas kecepatan mobil di jalan tol dan diberi sanksi tilang. Di antaranya dilakukan di jalan tol Trans Sumatera ruas Tarpeka atau Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung pada Sabtu sore. Polisi Polda Lampung dan pengelola jalan tol ruas Tarpeka dari PT Hutama Karya menggelar razia batas kecepatan mobil dengan alat pengukur kecepatan atau speed gun. Batas kecepatan mobil di jalan tol yang diperbolehkan maksimal yakni 160 km per jam dan batas terendahnya yakni 60 km per jam. Bagi kendaraan dengan kecepatan rendah diwajibkan menggunakan jalur kiri. Sore hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan speed gun untuk menindak kecepatan di mana batas minimum dan maksimum untuk maksimum 160 km per jam itu kita akan tindak. Itu juga yang batas minimum dengan kecepatan di bawah 60 km per jam. Kendaraan yang melanggar batas kecepatan di jalan tol akan dihentikan petugas di tempat peristirahatan jalan tol. Pengemudinya kemudian diberikan sanksi tilang. Enggak kerasa gitu loh. Tapi dengan ada Mas kalau di atas 100 itu berbahaya gitu. Ya kalau katanya kalau kerasa kelembung setir udah goyang-goyang itu kita nggak harus bantal ke kayak gitu. Kita udah standar kayak gitu. Dengan ada tindakan ini Ya mungkin kalau dari tindakan ini kita bisa sering melihat itu kira-kira waspada lah istilahnya kayak gitu. Razia batas kecepatan mobil di jalan tol ruas Tarpeka ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selama bulan September 2021, tercatat ada 2 kasus kecelakaan maut yang menewaskan 7 orang. Penyebab kecelakaan akibat mobil mengalami pecah ban saat dalam kecepatan tinggi. Mobil yang kehilangan kendali kemudian menabrak batas jalan dan terbalik. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Tengah.